Puji Tuhan. Haleluya. Ya adik-adik, kita bertemu lagi di dalam acara ibadah sekolah minggu online Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Bersama saya, Abang Mangasi Purba dan Abang Petra. Di sini akan kita bersama-sama memuji Tuhan. iya benar Bang. Adik-adik yang di rumah pasti udah semangat ya untuk memuji Tuhan. Sudah pasti loh Bang, harus semangat. Dan kalau lebih baik kita angkat pujian dulu deh Bang. Pujian sukacita, lagu yang kayak fitness gitu loh Bang. Lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Gimana Bang? Bener banget tuh Bang. Oke, kita angkat lagu itu Bang ya. Ya, adik-adik di rumah tolong kita semua bangkit berdiri ya. Kita angkat lagu pujian dengan sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Langsung pakai gerakan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Putar bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama pinggangku ke kiri, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri. Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan. Bersama-sama. Iya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya silakan duduk. Ya adik-adik yang di rumah, kita akan masuk di dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Sebelumnya kita masuk di dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Nanti kita berdoa untuk mendoakan acara ibadah kita supaya benar-benar Tuhan yang memimpin acara ibadah kita. Nanti doa kita dipimpin oleh abang kita, Bang Petra Napitu. Kita angkat lagu pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Adik-adik di rumah sungguh-sungguh ya, angkat pujian kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap malam. Bapakku datang padamu, kita semua angkat tangan kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam, hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, benarlah Tuhan, selalu kami naikkan ucapan syukur di setiap kehidupan kami, baik pagi hari, siang maupun malam hari Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan Kau sertai kami Bapa di sepanjang hari-hari kami. Maka untuk itu kami anak-anak-Mu pada saat ini, kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan dan para anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau, kami datang bersama-sama memuji Tuhan, kami datang memuliakan nama Tuhan. Maka untuk itu terimalah setiap hati, jiwa, roh, pikiran kami yang datang untuk menyembah Tuhan, sehingga semua yang kami persembahkan, semua puji-pujian anak-anak-Mu ini yang berteriak memuji Tuhan, mari Kaulah Bapa yang menjadikan itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami percaya bahwa ibadah yang kami mulai dari saat ini bahkan sampai pada berakhirnya, Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan bertindak, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah kami undang kuasa Tuhan, mari Kau sertai anak-anak-Mu untuk dapat memberi perhatian yang penuh untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semua kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang kami sembah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita angkat lagu pujian kepada Tuhan ya, adik-adik di rumah. Dengan sukacita kita angkat lagu pujian. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Dengan semangat. Ya, dengan semangat. Berdiri semua ya, ya Bang ya. Dengan penuh sukacita. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Hatiku siap, ya hatiku siap. Aku mau bernyanyi, mau bernyanyi. Aku mau bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecap. Aku mau membangunkan, hatiku siap. Lebih semangat lagi Bang. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, mau bernyanyi. Aku mau bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecap. Aku mau membangunkan, sekali lagi Bang, hatiku siap, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, mau bernyanyi. Aku mau bangunlah wahai jiwaku, bunyikanlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan wajah. Puji Tuhan. Haleluya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita angkat lagi pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Nanti di sini kita dibantu oleh adik-adik kita yang ada di tempat ini, ya Bang ya? Iya Bang. Ya, kita undang adik-adik kita yang ada di tempat ini untuk kita angkat lagu pujian kepada Tuhan, yaitu lagu pujiannya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Nanti disambung dengan lagu pujiannya Bapak Abraham mempunyai. Yang semangat ya adik-adik di rumah. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah, kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau
Kau Yesus, di kanan Kau ada, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesus. Bapa Abraham mempunyai, Bapa Abraham mempunyai banyak sekali anak. Aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih ya adik-adik yang sudah membantu di dalam gerakan tadi ya. Kita lanjutkan ibadah kita ya adik-adik semua, ya Bang ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, tolong persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, jangan berisik, jangan main-main, harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Iya. Oke, nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Tiarma Purba. Kita angkat pujian, menyambut firman Tuhan dengan pujian, baca kitab suci, doa setiap hari dengan semangat. Dengan semangat. Haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Baca kitab suci, Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mampu. kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita berdoa dulu ya bersama-sama, nanti kakak Tiar yang pimpin. Mari kita semua lipat tangan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami dan Engkau yang telah membuat kami boleh bersuka cita Tuhan meninggikan namamu. Kalau saat hari ini Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi saya Tuhan, ajari saya Bapa untuk boleh menyampaikan cerita dari kebenaran firman-Mu Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga kami semua boleh dibangun di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik ya, kita kembali bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu pada saat hari ini. Sebelum kakak Tiar menyampaikan cerita firman Tuhan, kakak mau ingatkan seperti yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta kita Joni Sitorus dalam ibadah online yang kedua. Waktu itu diingatkan oleh hambanya supaya anak-anak sekolah minggu mengumpulkan persembahan ataupun kolektenya ya. Bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan persembahannya selama ini, boleh dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggunya. Bagi yang belum mengumpulkan, biarlah boleh memberikan serelanya, sukarela ya, tidak ada dipaksa, sesuai dengan kerelaan hati masing-masing, nanti dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggunya. Demikian pemberitahuan yang dapat kakak sampaikan. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Esther. Ceritanya tentang Ratu Esther ya, tentang Ratu Esther. Tentang Ratu Esther, judulnya Ratu Esther berjuang menyelamatkan bangsanya ya. Jadi cerita firman Tuhan ini nanti bisa
adik-adik baca di rumah dari Ester pasal 1 sampai dengan Ester pasal 7 ya. Semua adik-adik sekolah minggu sudah buka Alkitabnya? Pasti sudah ya. Jadi kakak minta dan kakak harapkan supaya semuanya boleh serius ya untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kakak akan bercerita tentang Ratu Ester ya. Mungkin adik-adik semua sudah tahu, sudah pernah mendengar tentang Ratu Ester ya. Ratu Ester. Jadi Ratu Ester ini adalah ratu pada zaman Raja Ahasiweros ya. Ratu pada zaman Raja Ahasiweros di kerajaan Persia ya. Waktu itu Ratu Ester ini menggantikan Ratu Wasti ya. Ratu Wasti. Waktu itu ceritanya seperti ini. Kakak akan bercerita, kakak akan singkat-singkat ya. Karena kalau mengikuti dari Ester pasal 1 sampai pasal 7 ceritanya agak panjang. Tapi kakak akan mempersingkat waktu. Jadi waktu itu pada zaman itu Raja Ahasiweros mengadakan perjamuan ataupun seperti pesta ya adik-adik ya. Seperti pesta, dia menjamu semua pembesar, semua rekan-rekannya di dalam kerajaan itu ya. Dia menjamu, dia mengadakan jamuan yang besar, dia menyediakan banyak makanan, minuman yang enak-enak ya waktu itu selama 180 hari ya, selama 180 hari. Adik-adik bisa bayangkan jamuan yang sebesar itu diadakan selama 180 hari, terus ditambah lagi 7 hari ya untuk menjamu rakyatnya juga. Nah pada hari yang ketujuh Raja Ahasiweros ini menyampaikan kepada bawahannya untuk memanggil Ratu Wasti ya, Ratu Wasti, supaya Ratu Wasti itu datang menghadap Raja Ahasiweros supaya semua teman-temannya, semua rekan-rekan daripada raja ini ataupun rakyat bisa melihat kecantikan daripada Ratu Wasti. Tetapi Ratu Wasti menolak ya, Ratu Wasti menolak. Akhirnya raja menjadi marah, menjadi murka ya adik-adik ya, karena Ratu Wasti tidak menghormati perintah raja. Akhirnya makanya Ratu Wasti akhirnya dibuang adik-adik, akhirnya dibuang, disingkirkan, dan akhirnya raja ingin mencari pengganti daripada Ratu Wasti ya. Akhirnya waktu itu dipilihlah dari seluruh gadis-gadis yang ada di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Ahasiweros itu, semua gadis-gadis yang cantik-cantik ya, yang parasnya menawan ya, semuanya dipersiapkan untuk boleh mengikuti pemilihan daripada pengganti daripada Ratu Wasti. Dan termasuk ada di situ seorang gadis Ibrani ya, keturunan Yahudi bernama Ester ya adik-adik ya, bernama Ester. Ester ini sangat orangnya cantik ya, perawakannya juga tinggi ya, pokoknya dia cantik ya, secara fisik dia sangat cantik ya. Akhirnya dia mengikuti pemilihan itu ya adik-adik ya, dan dari semua gadis-gadis yang mengikuti pemilihan untuk menjadi ratu ini, menggantikan Ratu Wasti ini, akhirnya Ester yang terpilih ya, dia terpilih. Di sini adik-adik bisa baca ya di Ester itu, maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih dan sayang dan kasih baginda ya. Akhirnya dia dipilih menjadi pengganti daripada Ratu Wasti ya. Akhirnya Ester menjadi pengganti daripada Ratu Wasti, dan Ester ini mempunyai paman ya adik-adik ya, mempunyai paman yang bernama Mordehai. Mordehai ini dia tuh bekerjanya di penjaga pintu di gerbang istana ya, di gerbang istana. Waktu itu Mordehai ini pada saat dia bekerja, dia mendengar ada persekongkolan adik-adik dari Bigtan dan Teresi ya. Bigtan dan Tereksi, mereka bersekongkol karena mereka sangat sakit hati kepada Raja Ahasiweros, dan mereka berniat untuk membunuh Raja Ahasiweros ya. Tapi karena Mordehai mendengar persekongkolan mereka, akhirnya tidak jadi ya, dan itu dicatat dalam buku
dalam buku di kerajaan itu sebagai perbuatan yang melindungi Raja Ahasiweros ya. Nah, di dalam kerajaan itu juga adik-adik ada seorang yang bernama Haman. Haman ini orangnya sombong adik-adik, orangnya sombong, dan waktu itu memang dia oleh Raja Ahasiweros untuk menjadi penasehatnya ya adik-adik ya, ataupun seperti kalau zaman sekarang itu seperti menteri ya, dia menjadi penasehat daripada Raja Ahasiweros. Dia diangkat oleh Raja Ahasiweros terus dia jadi sombong ya adik-adik ya. Nah, waktu dia keluar gerbang istana raja, itu kan semuanya pada hormat itu sama si Haman ya, pada nunduk semuanya menghormati Haman. Tapi Mordekhai nggak mau ya, Mordekhai sendiri yang nggak mau menunduk menghormati Haman. Haman melihat itu dia sangat sakit hati ya adik-adik ya. Dia dalam hatinya, si Mordekhai ini semua orang sudah menghormati saya, cuman dia ini yang nggak mau menghormati saya ya. Jadi si Haman ini sakit hati, dia dendam sama si Mordekhai. Tunggu aja waktunya ya, saya akan binasakan kamu dan seluruh bangsa kamu. Itulah yang menjadi sakit hati, awal mula sakit hati Haman kepada Mordekhai ya, hanya karena masalah yang sangat sepele ya adik-adik ya. Jadi waktu itu akhirnya Haman berusaha untuk boleh mempengaruhi Raja Ahasiweros ya adik-adik ya, mempengaruhi Raja Ahasiweros, dan akhirnya Haman berhasil adik-adik. Akhirnya Haman berhasil untuk mempengaruhi Raja Ahasiweros ya, sehingga Raja Ahasiweros membuat satu peraturan ya. Oh ya, sebelumnya kakak lupa ya adik-adik, waktu Esther diangkat menjadi ratu, Esther tidak memberitahukan identitasnya ya, bahwa dia itu adalah seorang ya Yahudi adik-adik ya. Jadi Raja Ahasiweros tidak tahu kalau dia adalah seorang Yahudi, Ratu Esther ini ya. Jadi si Haman ini berhasil mempengaruhi Raja Ahasiweros supaya Raja meresmikan peraturan supaya orang-orang Yahudi itu semua yang ada di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasiweros ini dimusnahkan pada satu hari. Baik itu anak-anak ya, baik itu perempuan, laki-laki, dan semua hartanya akan dirampas ya. Sangat kejam ya adik-adik ya, sangat kejam ya si Haman ya, dia sangat tidak berperi kemanusiaan ya, dia saking bencinya dia sampai merencanakan hal seperti itu kepada bangsa Yahudi ya yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Akhirnya berita ini, akhirnya undang-undangnya disahkan adik-adik. Peraturannya disahkan ya, terus dikirim surat-surat ke semua daerah yang ada di kerajaan Persia. Dan hal ini akhirnya sampai juga ke telinganya paman Ratu Esther, yaitu Mordekhai, dan juga kepada Ratu Esther. Akhirnya mereka tuh adik-adik semuanya ya sangat berduka ya sangat berkabung karena peraturan yang dibuat oleh Raja Ahasiweros. Akhirnya waktu itu Mordekhai dengan diam-diam menemui Ratu Esther ya adik ya. Mereka dengan diam-diam menemui Ratu Esther. Dia memohon kepada Ratu Esther supaya Ratu Esther menghadap Raja Ahasiweros ya. Tapi ada peraturan adik-adik ya, siapapun yang menghadap Raja Ahasiweros jikalau bukan dipanggil raja, maka itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik ya kepada orang tersebut, kecuali kalau memang raja memanggil ya. Nah ini sampai pada waktu itu raja tidak ada memanggil, tapi Ratu Esther dengan berani dia berkata kepada kepada pamannya Mordekhai, saya akan menghadap raja apapun resikonya ya. Di sini, nah adik-adik bisa baca ya. Jadi kata Esther kepada Mordekhai, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya ya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian ya. Akhirnya inilah jawab yang diberikan Ratu Esther kepada Mordekhai ya. Dan Mordekhai bersama dengan orang-orang Israel yang ada di Susan beserta dengan Ratu Esther yang ada di istana beserta dengan semua dayang-dayangnya berpuasa ya adik-adik ya, berpuasa selama 3 hari 3 malam ya. Kalau adik-adik yang sering ikut ibadah mungkin
sering mendengar ya kesaksian daripada bapak-bapak hamba Tuhan yang sudah berjuang untuk boleh melaksanakan puasa Ester ya Dik. Dan juga pasti dalam dibalik puasanya itu pasti Tuhan mengadakan suatu mujizat ya. Demikian juga ya adik-adik ya. Jadi waktu itu Ester dan semua orang Israel yang ada di Susan berpuasa ya adik-adik ya, tidak makan tidak minum selama 3 hari lamanya. Mati nggak sih? Enggak lah, enggak mati ya, enggak mati kalau puasa 3 hari ya Dik ya. Mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Kalau puasa zaman dahulu itu berkabung dengan mengenakan kain kabung ya adik-adik ya, duduk di atas abu ya Dik ya, benar-benar berkabung, benar-benar berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan ya, supaya Tuhan yang menolong mereka. Akhirnya sesudah lewat puasa 3 hari itu ya adik-adik ya, Ratu Ester menghadap Raja Ahasiweros ya. Ratu Ester menghadap Raja Ahasiweros dan waktu itu ketika Raja Ahasiweros melihat Ratu Ester datang, Raja Ahasiweros langsung mengulurkan tongkatnya ya adik-adik ya, mengulurkan tongkatnya itu tandanya bahwa raja tidak marah ya kepada yang datang. Terus kata Raja Ahasiweros, ada apa ratuku sehingga engkau datang gitu kan. Jadi Ratu Ester cuma bilang gini, hamba datang untuk mengundang Raja dan Haman ke perjamuan yang hamba buat ya di istana, di kediamannya Ratu Ester ya. Akhirnya ya adik-adik ya, si Ratu Ester akhirnya mengundang Raja Ahasiweros dan Haman untuk boleh datang di perjamuan yang dibuat oleh Ratu Ester ya Dek ya. Akhirnya mereka datang ya. Mereka datang bersama dengan Haman ya, bersama dengan Haman. Nah, bersama dengan Haman, dan waktu itu Haman sudah mempersiapkan satu rencana yang jahat lagi adik-adik. Jadi dia mendirikan satu tiang yang panjangnya itu ada 5 hasta ya atau berapa, kakak lupa. Jadi tiang itu dibangun di samping rumahnya Haman. Itu diperuntukkan untuk membunuh Mordekhai ya adik-adik ya. Dan pada waktu perjamuan itu ya adik-adik ya, disitulah Ratu Ester menyingkapkan ataupun memberitahukan kepada Raja Ahasiweros tentang kejahatan Haman ya adik-adik ya. Dia menceritakan bagaimana rencana daripada Haman ini untuk membinasakan orang Israel di kerajaan Persia. Akhirnya Raja Ahasiweros murka kepada Haman ya adik-adik ya, menjadi murka, dan akhirnya tiang yang dipersiapkan Haman untuk Mordekhai, akhirnya dia sendiri yang digantung di tiang itu ya adik-adik ya. Makanya dan akhirnya bangsa Israel yang ada di kerajaan Persia itu boleh selamat semua ya adik-adik ya. Mereka terlindungi, mereka aman oleh karena pertolongan Tuhan ya. Ini ceritanya seperti itu ya adik ya, bagaimana Ratu Ester berusaha dan berjuang untuk boleh menyelamatkan bangsanya, walaupun dia tinggal di istana, dia senang ya di sana, tapi dia tidak lupa dengan bangsanya ya. Dia tidak lupa dengan bangsanya, dengan penderitaan bangsanya. Akhirnya dia berjuang masuk dalam doa puasa ya. Terus kakak juga pernah mendengar ini ada anak-anak sekolah minggu, sebagian dari anak-anak sekolah minggu yang sudah belajar untuk boleh berpuasa ya adik-adik ya. Walaupun puasanya mungkin hanya sampai sore ataupun ada yang lebih lagi sampai 1 hari 1 malam. Kakak sangat senang ya adik-adik semua anak-anak sekolah minggu yang sudah belajar untuk mau berpuasa ya. Jadi ditingkatkan lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Apalagi kita para pelayan sekolah minggu ya, anak sekolah minggu sudah mau belajar berpuasa, apalagi kita para pelayan sekolah minggu pasti lebih lagi, harus lebih lagi Bapak menjadi contoh untuk anak-anak sekolah minggu ya. Dan lewat cerita ini, ayat hafalan yang kakak ambil pada saat ini dari Matius 18 ayat 19 ya. Ayat hafalannya Matius 18 ayat 19 bunyinya, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga ya. Jadi katanya di sini kata Tuhan, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga ya. Apalagi kita ya adik-adik ya, dalam keluarga bersama dengan mama, dengan papanya ya, bersama-sama berdoa ya, bersama-sama berdoa di rumah ya. Kalau misalnya saat pagi hari ataupun malam hari, kita boleh bersama-sama berdoa meminta kepada Tuhan ya, supaya kalau zaman sekarang ini kan masih masa pandemi ya adik-adik ya, supaya masa pandemi ini segera berlalu ya, dan Tuhan menolong kita walaupun dimanapun kita berada, baik kita di rumah, baik kita ada di luar ya. Tuhan Yesus yang menjagai kita, Tuhan Yesus yang menolong kita ya, sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu takut ya, tidak perlu risau, pasti Tuhan jagai dan pasti Tuhan lindungi. Dan anak-anak sekolah minggu tetap harus sungguh-sungguh beribadah, dan seperti yang kakak pesankan waktu firman Tuhan yang lalu, tetap membaca firman Tuhan setiap hari ya adik-adik ya, minimal 1 pasal ya. Jadi adik-adik di rumah juga harus tetap baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap ingat kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan Yesus pasti membedakan kita dari orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan ya. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada saat hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sangat sederhana ini boleh memberkati kita semuanya. Nah, kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya semuanya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Yang ada di rumah boleh berlutut, yang ada di tempat ini boleh berdiri ya. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa Surgawi, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami Tuhan saat daripada hari ini Bapa. Engkau sudah pimpin dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau yang mengajar kami untuk selalu Tuhan berseru memanggil nama-Mu Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu menjagai kami, orang-orang
orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus, baik yang ada di tempat ini, tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan kepada kami semuanya, berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan, berikan kepada kami roh yang lebih lagi Tuhan untuk boleh bersungguh-sungguh Tuhan mengikuti Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga Tuhan pada akhirnya kami boleh menang dan kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap orang percayamu. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus, buat semua Tuhan, para pelayan sekolah minggu juga Tuhan yang boleh melayani Tuhan, biar Kau ajari kami lebih lagi Tuhan untuk boleh melayani anak-anak sekolah minggu, sehingga kami boleh semakin mempersembahkan hidup kami sedikit ataupun hal apapun yang boleh kami kerjakan dalam pelayanan ini Tuhan, biar semuanya dipersembahkan hanya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari kita masuk doa kita yang terakhir. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan. Kita angkat pujian buat Tuhan. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian. Semua bernyanyi dengan bersemangat ya adik-adik semuanya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bersama Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Bang Polmer percaya kalian sudah nunggu pengumuman siapa pemenang untuk kuis minggu ini pada waktu sekitar 1 bulan yang lalu. Tenang, Bang Polmer mengumuminya minggu depan saja. Hari ini Bang Polmer mau mengingatkan kembali tentang apa yang telah disampaikan oleh kakak tadi. Adik-adik kan masih ingat ya tentang kolekte yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jonis Torus. Kalau sudah dikumpulkan di rumah, mari segera disetorkan kepada guru sekolah minggu masing-masing. Terus yang belum mengumpulkan, bagaimana Bang? Bang, kami nggak ngumpulin Bang di rumah, lupa. Oke, karena lupa atau yang lain hal, kalian bisa kemudian berikan serelanya. Ya, dikumpulkan juga kepada guru sekolah minggu masing-masing. Tidak dengan dipaksakan. Tetapi ingat, tetap berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang Bang Polmer sampaikan. Puji Tuhan.